Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ieu wengi ieu abis babaturan abi bade ngawawancara ngainterview salah sahiji public figure atau public figure itu insyaallah nya terkenal lah di antara kalangan anak muda Bandung zaman now. Dan beliau berdakwah, jadi masuk ya ustad lah, kurang bisa manggilnya ustad gitu. Jadi dia hanya Ustad Abu Tiru. Atur nuhun karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke wawancara kami dan segini mendadak ya kabar tadi. Pertanyaan pertama ini mungkin anu kahijima perkenalan dalam mungkin di AA di supados bawi takna maka tersayang atau tawau maka naon gitu. Pertama simkuring teh kurang Sunda tapi biasa nyarios Sunda because karena emang dari dulu kurang bisa gaul karena emang khawatir pergaulan sekitar daerah rumah kurang baik, orang-orangnya ngomongnya kasar, makanya lebih banyak di rumah main di rumah aja sama ya komputer dan sebagainya. Jadi mohon maaf kalau Sunda nggak lancar, tapi mengerti kalau ditanya, cuman kalau ngobrol kurang lancar. Tapi selama di Bandung kan ke Australia juga pindah balik lagi, jadi lebih lancar di bahasa Indonesianya ya, bukan di bahasa Sundanya, mohon maaf. Oke, simkuring but I'll try, oke. Saya akan coba pakai bahasa Sunda sebisa saya. Kalau kecampur sama yang rada-rada lucu atau nyeleneh, mohon maaf. Simkuring namina Rizal Fadli Nur Hadi, Abu Takir teh panggilan karena anak teh anak abdi ya, Maisan. Nama anak saya Zaid Takeru Nur Hadi, jadi nama tengahnya Takeru, maka Abu yang artinya ayah, jadi Abu Takeru artinya ayahnya Takeru. Sebenarnya lebih tepatnya Abu Zaid karena nama awalnya Zaid, cuman nama tengah dari anak pertama saya kan Takeru, dan itu yang dipopulerkan di medsos, jadi Abu Takeru seperti itu. Bukan berarti jadi Ustadz Wibu ya, Ustadz pencinta anime, enggak juga ya, walaupun mungkin hampir semua orang tak kenal anime lah buat anak-anak generasi kita. Cuman ya karena banyak nilai-nilai negatif seperti sihir dan kufurnya, kita berjuang untuk menjauhi film-film yang seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ieu dakwah kieu teh tos sabaran lila. Terus alasanna naonna bet milih jalan dakwah ke anak muda. Oke. Pertama, waktu saya di Australia itu jauh banget dari Islam. Kemudian saya berusaha pas di Australia itu dapat hidayah lewat seorang ustadz blasteran Mesir dan Libanon. Dan itu indah banget ketika mulai pertama kali kenal dengan Islam. Jadi tahu mana yang benar mana yang salah, jadi bisa taubat dari dosa, ninggalin sholat. Rasa banget hidup tenang, tentram waktu jauh dari agama. Walaupun punya banyak ya dunia, dapatlah orang tua kaya, semua keinginan dipenuhi,
tapi ada yang kurang di hati. Tapi ketika dekat sama Islam, Allah bikin hati plong banget, walaupun mungkin masalah tetap ada, tapi hati jadi plong banget ya. Karena Allah yang membuat saya bisa taubat, Allah juga yang ngasih jalan kebaikan dari berbagai macam arah. Nah, saya yang merasakan indahnya hidayah ini ingin juga agar para pemuda merasakan indahnya hidayah. Di saat banyak pemuda yang ketika miskinnya sebagian ada yang jadi kriminal, kayaknya pun jadi kriminal. Yang kaya bingung mau ngeluarin uangnya di mana, akhirnya narkoba, free sex. Masih SMA misalnya, ada yang karena saking kayanya bingung mau ngeluarin uang jajan kemana, akhirnya malah makan yang konsumsi narkoba dan sebagainya. Padahal kita punya jalan yang indah, yaitu mendekati agama. Dekat sama agama tuh gak akan jadi teroris, asal pemahaman agamanya benar. Dan ya ingin pemuda-pemuda juga untuk merasakan indahnya hidayah tersebut. Itu target utama kenapa jadi pendakwah. Mulai dari saya dulu sempat kuliah di UI, kemudian pindah ke Imarat, dan juga rencana insya Allah kuliah Islamic IO, Islamic University, yang kepalanya itu adalah namanya Dr. Zakir Naik, Dr. Abu Aminah Bilal Philips. Nah, dan di sini mulai dakwah dari waktu di SMA, malah SMA Negeri 2 Bandung. Dari semenjak di SMA Negeri 2 Bandung